Mereka rela berjibaku menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sesungguhnya membahayakan rohnya. 1 Timotius 6 ayat 9-10. Sesungguhnya membahayakan rohnya, menghapuskan seluruh rencana roh Anda untuk kembali pulang ke surga kekal. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, cara perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang kekasih. Sebelum kita mulai, kita akan menyaksikan satu pujian terlebih dahulu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, namun tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong hidupku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Rencana siapakah yang berlaku atas nasib Anda? Allah bersama Anda? Iblis bersama Anda? Atau yang mana? Mari kita fahami sejak dini. Jangan sampai sudah di ujung tanduk. Selama 73 tahun, saudaraku yang kekasih, baru kemarin saya dirawat, tanda kutip, di IGD, instasi gawat darurat, mengerikan ya. Dari namanya saja sudah mendebarkan, saudaraku yang kekasih. Memang selama 30 tahun pelayanan, kurang lebih 30 tahun sudah ribuan kali saya masuk IGD, masuk ICU, ICCU untuk diminta berdoa bagi orang sakit. Ya, tahu sendiri dong, orang mengerang kesakitan, suara mesin
pernafasan yang menggetarkan hati, orang berpandangan kosong, dan lain-lain. Malam itu dokter spesialis penyakit dalam sudah pada pulang karena sudah jam 7. Lalu saya didorong oleh orang-orang tercinta saya, ke istri saya dan anak saya, ke ruang IGD. Lucu ya, saya juga baru pertama kali itu sekali lagi tiduran di ruang IGD. Sebelah sana ada orang membawa untuk selang, untuk makanan cair dan macam-macam. Saudaraku yang kekasih, setelah periksa kiri kanan, setelah lihat tensi dan segala macam, dokternya agak heran melihat saya dengan usia 73 tahun, tetapi tensinya cuma sedikit tinggi, kemudian gula darahnya juga normal. Puji Tuhan. Lalu saya diperiksa darahnya dan disitulah ternyata masalahnya. Karena apa? Karena apa yang disebut sebagai trombosit. Trombositnya terlalu rendah, yaitu 114.000 per mikroliter, ya. Padahal yang normal 150.000 sampai ke atas. Saudaraku yang kekasih, akhirnya besok saya disuruh kembali lagi karena saya nggak mau nginap, rawat inap pada waktu itu, dan besoknya kembali lagi ke dokter lagi bersama istri dan anak-anak. Kemudian sampai di situ saya diperiksa lagi. Siangnya saya udah minum herbal, madu pahit, jus buah tin, sudah kami siapkan untuk itu. Dan kemudian puji Tuhan, trombosit naik 138.000, dan kemudian besoknya lagi tadi, kemudian diperiksa lagi, trombosit menjadi 148.000. Saudaraku yang kekasih, saya maklum walaupun saya tidak atau kurang setuju untuk masuk IGD, tetapi saya maklum karena istri dan anak saya trauma. Beberapa bulan yang lalu adik saya bungsu meninggal dunia karena COVID-19 dan terlambat dibawa ke IGD. Maka yang pertama, jangan meng-IGD-kan diri. Saya pakai istilah yang gampang aja lah. Ya, seperti kesaksian tadi, tubuh yang lemah dibanding dengan roh telah memiliki sistem yang Allah buat, yang Allah ciptakan dengan luar biasa. Tentu dalam sistem tersebut ada hukum sebab akibatnya. Ada kedinamisan yang saling kait-terkait, ya, yang menjadi hukum sebab akibatnya berjalan. Saudaraku yang kekasih, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27, perhatikan baik-baik. 1 Korintus 12 ayat 12, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Ayat 13, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Perhatikan baik-baik. Saya ingin mengaitkan analogi jasmaniah menjadi hal yang ilahi. Lanjut. Ayat 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi banyak anggota. Terus. Ayat 15,
Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Ayat 16, dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Saudaraku yang kekasih, ayatnya bisa dibaca saudara sendiri, tetapi yang menjadi pertanyaan apakah saudara memahami sistem Allah yang dibuat bagi tubuh manusia harus dilaksanakan dengan sinergi. Supaya apa? Supaya yang satu tidak dimanjakan, yang lain diacuhkan. Karena banyak orang karena giginya bagus, gosok giginya 5 kali sehari. Ketika giginya jelek, nggak pernah gosok gigi. Saudaraku yang kekasih, juga demikian. Ketika mukanya cantik, bedaknya setiap hari sampai 2 jam. Saudaraku yang kekasih, saya ingin sampaikan kepada saudara. Maka jangan mengutamakan yang satu, tetapi membahayakan yang lain. Jangan ada ketidakseimbangan, ketidakharmonisan. Apabila Anda memberikan kenikmatan pada nafsu besar perut saudara, maka ada bagian lain yang akan terkena risiko. Saudara makan banyak lemak, bagian lain terkena kolesterol, dan seterusnya. Saya ingin sampaikan kepada saudara, sebaliknya jika Anda mensyukuri. Jadi caranya gimana? Saudara mensyukuri pemberian Allah atas diri Anda, memeliharanya dengan sungguh-sungguh. Jangan merusak dengan memakan dan meminum benda-benda berbahaya. Rokok, alkohol, narkotika, dan segala macam. Dan saudara lakukan cukup. Ya, terbiasakan dengan makan, ya cukup aja. Kalau saudara butuh 1 piring, 1 piring. Jangan sampai setinggi 20 cm. Dalam mengkonsumsi tertentu, maka Anda akan sehat karena Tuhan memberkati perjuangan Anda memelihara diri Anda dengan baik. Anda dijauhkan dari IGD karena Anda telah preventifkan diri dan Allah memberkati. Lebih luas lagi, rencana siapakah yang berlaku atas nasib Anda? Kalau tadi prolognya, sekarang pada intinya adalah rencana siapa yang berlaku atas nasib Anda adalah the long term, kata tadi short term. Yeremia 29 ayat 11 sampai 14. Perhatikan baik-baik kata dan kalimatnya. Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yes. Rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau ada musibah menimpa, ada penyakit menimpa, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Amin. Jangan pernah menyalahkan Allah. Allah tidak pernah merencanakan yang demikian. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Amin. Luar biasa. Dalam kehidupan Anda, pasti memiliki rencana untuk masa depan. Tentu saja rencana indah, entah rencana sesuai dengan keinginan Anda,
menurut akal, pikiran, emosi, kemampuan Anda, atau sesuai dengan keinginan manusia lain, keluarga, istri atau suami, mertua, dan sebagainya. Dan Anda berjalan mengikuti kehidupan Anda, sadar atau tidak sadar, ingat atau tidak ingat, rencana semula Anda. Berhenti di tengah jalan atau bablas angine. Dan itu terjadi banyak orang. Saudaraku yang kekasih, mari mawas diri mumpung belum di ujung tanduk. Rencana siapa sebetulnya di belakangnya? Manusiawi saja jika Anda merencanakan punya rumah bagus, besar untuk membahagiakan istri, membahagiakan keluarga. Hebat. Memiliki pangkat tinggi untuk membahagiakan diri sendiri, membahagiakan kerabat, membahagiakan kaum. Hebat. Saudara menyekolahkan anak-anak di luar negeri setinggi-tingginya untuk masa depan sekulernya, bagus. Dan sebagainya. Tapi cek, rencana siapa sesungguhnya? Tadi kan dikatakan, kalau rencana Allah berarti damai sejahtera. Bukan rencana kecelakaan. Maka sebelum terjadi apa yang disebut yang memungkinkan kecelakaan, mari kita cek. Sebelum rencana dimulai, Anda harus mensyukuri dulu apa yang Anda terima dari Tuhan. Jadikan terang. Latih anak-anak juga bersyukur atas mata yang Tuhan berikan, atas tangan bisa menari, akal bisa berfungsi dengan baik. Ya kan? Kemudian berikan seluruh yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berlatih sedikit demi sedikit. Gak usah berkata semuanya, enggak. Step by step. Ya, supaya saudara bersyukur. Kenapa? Markus 4 ayat 25, Allah akan memberikan kepada yang merasa bersyukur atas apa yang Dia berikan. Itu rumusnya. Markus 4 ayat 25, karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itu rumusnya, saya pakai kata rumus supaya saudara ingat. Dan sebelum berjalan, supaya Tuhan menuntun perjalanan rencana Anda, mengoreksi perjalanan rencana Anda. Jangan sampai di ujung tanduk, Yakobus 4 ayat 1 sampai 3. Jangan sampai di ujung tanduk baru saudara sadar. Yakobus 4 ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Ayat 2, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Tetapi berdoa itu apa? Ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Salah berdoa. Yaitu untuk? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Oh, untuk memuaskan hawa nafsumu. Kesombongan, gengsi, dan seterusnya. Maka saudaraku yang kekasih, boleh jadi rencana Anda mulus, tapi masih bertanya juga. Ya, apakah kemulusan itu karena berkat dari Tuhan? Kalau berkat dari Tuhan dari awal
Tuhan menuntun Anda, menuntun saya. Menjadi tanda tanya besar, apakah iblis merestui, tanda kutip, rencana Anda yang dengan nafsu tadi, dengan keduniawian tadi. Maka iblis pun berhak untuk menuai restunya dengan tagihan mautnya. Rencana sempurna logika diri. Waduh, saya pakai agak gagah dikit. Di Jogja seorang tukang becak cuma tamat 4 SD, memiliki anak yang tamat S2 di Universitas Negeri. Penjual gudeg di pasar, kalau yang tidak pernah makan sekolahan, tahu ya saudara, makan sekolahan, memiliki anak-anak yang satu perwira polisi, satunya perwira tentara. Dan masih banyak lagi para pejuang-pejuang yang hebat, orang tua yang menjadi pejuang-pejuang yang hebat, sehingga anaknya tidak cuma menjadi pejabat atau berpangkat atau kaya, tetapi bermoral. So pasti orang tua anak-anak sukses tersebut tidak memakai falsafah ria. Dia nggak pakai falsafah yang manapun, berlogika ria yang manapun. Modal mereka cuma 3, doa yang bertalu-talu, kerja keras, dan kasih. Mereka empati pada orang lain, mereka baik hati, mereka rendah hati, dan segala macam. Mungkin Anda kenal dengan Pak Jokowi, presiden kita. Pasti kenal lah. Ya, yang tekun dan rendah hati. Buah doa dan kerja keras orang tuanya menjadi porsi terbanyak. Puji Tuhan kita punya presiden yang menjadi gambar lopian dari suatu kehidupan yang harus ditiru pada masa-masa mendatang. Suatu saat kita akan membahas tentang tasawuf milenial. Ya, kita akan membahas bukan salah satunya beliau. Saudaraku yang kekasih, suatu saat kita akan sekali lagi tadi membahas apa yang dibutuhkan sebetulnya oleh umat manusia pada masa mendatang. Banyak orang memegahkan diri dengan kehebatan hikmat manusia yang dia miliki, sehingga memiliki aneka rencana yang tinggi-tinggi bagi dirinya maupun anak-anaknya, seakan-akan dunia ini miliknya. Saudaraku yang kekasih, seakan-akan dunia itu dalam kendalinya. Sekarang dengan mudahnya orang tahu bahwa umur manusia dengan mudahnya hilang. Ya, tatkala semua gagal, maka banyak orang kebodohan tersebut dikambing hitamkan dengan menghujat Allah. Maka silahkan berhikmat dan disertai sadar ilahi. Rencana masa depan roh Anda, ini yang paling penting. Adakah di antara kita, saudara dan saya, sungguh-sungguh faham, sungguh-sungguh ingat bahwa roh kita kekal dan tubuh alamiah kita cuma berusia maksimal 120 tahun atau sekitar segitulah? Adakah di antara kita menyadari untuk merencanakan masa depan roh kita? Itu yang saya ingatkan. Roh kita kekal dan merindukan tanah air ilahi, surga kekal, bukan? Pernahkah Anda merencanakan tabungan ilahi Anda seperti anak Anda supaya S1, S2, S3, lalu roh Anda S1, S2, S3? Barangkali SD pun tidak. Saya pakai kata tabungan ilahi namanya. Untuk rencana masa depan roh kita. Tidak hanya masuk surga karena kita turun dari surga untuk menjadi anak-anak Allah yang kaya dan beriman. Pernahkah Anda, sekali lagi saya tanyakan, memikirkan, apalagi merencanakan hal tersebut?
Ataukah Anda melupakannya karena lebih banyak, lebih baik melaksanakan rencana tubuh alamiah diri sendiri yang sesungguhnya fana. Seberapa besar harta dunia Anda yang Anda kumpulkan, yang sudah direncanakan dan berhasil, tidak sepotong pun dibawa mati. Saudaraku, seberapa tinggi pangkat Anda cuma tertera di batu nisan kelak. Amin. Seberapa cantik dan ganteng Anda cuma jadi hiasan dinding semasa muda. Udah tua, hiasan dindingnya tidak ditaruh ketuaannya. Malu dilihat. Repotnya semua itu menjadi fokus kehidupan banyak orang. Saudaraku yang kekasih, mereka rela berjibaku menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sesungguhnya membahayakan rohnya. 1 Timotius 6 ayat 9-10. Sesungguhnya membahayakan rohnya, menghapuskan seluruh rencana roh Anda untuk kembali pulang ke surga kekal. 1 Timotius 6 ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang mencelakakan, nafsu hampa yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Membinasakan roh manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya ajak saudaraku, mari sadar jati diri. Rencanakan masa depan roh Anda bersama Tuhan. Maka Tuhan akan ikut campur tangan dalam rencana kehidupan sekuler Anda. Amin. Terakhir, roh menguasai tubuh. Langkah selanjutnya adalah mari dari sejak sekarang roh menguasai tubuh. Sesungguhnya kalau kita sadar jati diri, maka tubuh alamiah hanyalah sarana bagi roh saudara dan saya. Itu sudah berkali-kali kita bahas bersama. Tubuh alamiah hanyalah sebagai sarana untuk menggapai cita-cita roh saudara menjadi calon anak-anak Allah atau menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi dan untuk pulang ke surga kekal. Jadi tubuh alamiah ini sementara memang dan lemah karena memang dipakai hanya untuk sarana. Di luar itu nggak berguna. Kenapa? Ya kita tahu kok. Yang pulang ke surga cuma roh. Tubuh kita nggak pulang kemana-mana, pulang menjadi tanah, kembali ke tanah. Baik tubuh alamiah Anda status kaya malah resikonya sulit masuk kerajaan Allah. Ataupun miskin juga gampang menghujat Allah. Sehat dan ganteng, cantik, lupa mengurus rohnya. Asik mengurus tubuh alamiahnya. Sakit-sakitan atau cacat, mudah menyalahkan Allah dan sebagainya. Semua diukurkan kepada si manusia. Setiap manusia yang sadar jati diri, yakni dirinya bukanlah manusia binatang. 1 Timotius 6 ayat 9-10 tadi sudah dibaca, ya. Bukan manusia binatang, yaitu mengurus rohnya, kekayaan, dan segala macam. Hidup untuk tubuh. Manusia binatang itu hidup untuk tubuh, tak berakal budi, tak merasa memiliki roh. Tetapi manusia Allah, 1 Timotius 6 ayat 11-12. Saudara dan saya harus menjadi manusia Allah. Panjang lebarnya akan kita bahas suatu saat kelak. Manusia Allah, yakni 1 Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, ibadah, kesetiaan,
kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. itu dia, kesabaran dengan kelemah lembutan. Saudara, mau duluan mana yang mau dilatih? Oke? Maka intinya adalah mempersembahkan tubuh alamiah ini untuk Allah supaya dituntun, membuat cita-cita ilahi roh saudara bisa menjadi anak Allah dan kembali ke surga kekal. Amin. Roh Anda akan berhubungan dengan Allah dalam kerajaan Allah agar berbuah banyak. Roh Anda hidup dan tumbuh. Tubuh alamiah Anda akan dipelihara. Jangan khawatir. Saudara boleh kaya kalau tubuh alamiah Anda yang kaya itu dapat mendukung cita-cita roh saudara. Ya kan? Bisa, saudara mau apapun. Tentu saja Tuhan tahu kebutuhan sehari-hari saudara. Yang penting manajemennya Matius 6 ayat 31 sampai 34. Saya ulang berkali-kali supaya ingat. Manajemen vertikal horizontalnya tepat. Sehingga rencana Anda step by step, hari demi hari bagus. Berakhir damai sejahtera. Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum. Jangan kekhawatiran Anda tentang tubuh alamiah menjadi penghalang kehidupan Anda. Apakah yang akan kami pakai. Ayat 32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Oh, Bapamu di surga tahu kamu memerlukan semua itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu hubungan dengan Allah, kerajaan Allah, lahir kembali dekat dengan Allah dan kebenarannya. Kenapa? Banyak orang nggak tahu diri, ya. Banyak orang nggak tahu diri. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Akan ditambahkan. Banyak orang nggak tahu diri apa? Ya, punya uang 100.000, serakah pengen 1 juta. Pokoknya kalau 1 juta Tuhan, pokoknya saya terima kasih, saya akan melakukan bla 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 bla. 1 juta, pengen 10 juta. Dan seterusnya. Itu nggak tahu diri. Maka ayat selanjutnya 34. Ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di dalam keseharian Anda belajarlah menikmati kesusahan, belajarlah menganalisa kesusahan. Apakah timbul dari diri sendiri, bagaimana mengatasi, mengenangkan, dan melakukan apa yang disebut kita sekolah. Tiap hari kita bisa sekolah. Dari kesusahan kita bisa sekolah. Padahal itu pelajaran, kita harus berbahagia karena itu sekolah. Tadi motivasi adalah sadar jati diri, itu yang utama. Ya, roh kita yang kekal tadi harus menjadi motivasi utama di dalam hidup ini. Setiap kesusahan tadi kita pelajarin, lalu kita berbahagia atas kesusahan. Kenapa? Karena itu pelajaran. Ya, berbahagia atas kesusahan. Kenapa? Karena itu pelajaran. Yang terakhir, berjuang bersama Tuhan. Tentukan nasib Anda bersamanya. Ya, kita lihat kiri kanan, banyak manusia yang hidupnya berjalan tanpa Tuhan dalam kegelapan. Kasihan mereka. Banyak orang membinatangkan diri, cari terang ilahi, siap digembalakan setiap saat oleh Tuhan secara pribadi. Sehingga Tuhan memberikan Anda sang penolong yang akan menolong Anda setiap hari.
di dalam mengoreksi rencana Anda, meluruskan rencana Anda, kapan saja, di mana saja. Semakin Anda dekat dengan Tuhan yang hidup ya, Tuhan yang hidup, maka langkah terang dalam kehidupan Anda semakin nyata. Dan semakin tahu, rencana Tuhanlah yang mengembalakan kehidupan Anda, itu paling penting. Itu yang utama. Damai sejahtera akan menyertai saudara dan saya. Karena damai sejahtera dicicipin oleh saudara sejak sekarang sampai hari-hari mendatang. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau hadir di antara kami anak-anak-Mu untuk berbicara kata dan kalimat, untuk menyelaraskan kehidupan anak-Mu sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu boleh berjalan dari hari ke hari di dalam terang ilahi yang daripada-Mu. Hamba-Mu Matius menyerahkan anak-anak-Mu ini secara pribadi dan keluarga ke dalam tangan-Mu yang hidup. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa.